Kali ini pertemuan selanjutnya mata kuliah jaringan komputer itu tentang router, router. Gunanya router itu untuk menghubungkan dua network yang berbeda. Contohnya seperti ini. Ini ada dua network, network satu dan network 2. Network satu itu menggunakan kasih warna aja kan. Network satu itu IP-nya adalah 10.1.1.0. Ini artinya 10.1.1.1. Jadi ini kalau diartikan titik 1.1 sampai dengan 10.1.255. Ini dinamakan network. Jadi ada dua network, network yang ini dan network yang berikutnya. Itu 20, 11 dan 0. Dan sama ini kalau diartikan berarti dari 20.1.1.1 sampai dengan 20 titik 20.1.1 sampai titik 255. Lalu kalau kita pengen menghubungkan keduanya, kalau di pertemuan sebelumnya itu kita menghubungkannya pakai switch. Misalnya kita taruh di sini sebuah switch, lalu kita hubungkan kedua-duanya. Ini untuk di jaringan tidak akan bisa. Soalnya switch itu hanya untuk satu network atau satu jaringan saja. Jadi untuk menghubungkan antar dua jaringan seperti ini kita membutuhkan satu alat yang bernama router. Untuk bentuk router itu ada banyak macamnya. Yang paling umum digunakan di Indonesia itu biasanya Cisco, Ubiquiti bisa, ataupun Mikrotik. Yang paling gampang biasanya itu pakai Mikrotik. Untuk cara penggunaannya tuh kurang lebih aja, jadi sama aja. Jadi kalau misalnya kita pengen ngeping, kalau masih dalam satu network seperti ini, ya kita tinggal ping kayak biasa aja itu pasti dapat. Tapi kalau udah ngeping keluar jaringan atau ke network yang lain, itu kita membutuhkan alat satu lagi yaitu router. Gunanya ini ada banyak, bisa untuk mengekstend sebuah jaringan, memperluas. Soalnya satu network itu biasanya kan terbatas, cuma 1 sampai 255. Kalau pakai dibagi gini bisa juga kita pengen misalnya contoh kita punya 3 lantai gedung, lantai 1, 2, dan 3 masing-masing dengan beda network. Kita pengen ngematikan yang lantai 1 aja misalnya, jadi cukup disable satu network aja. Yang network berikutnya nggak keganggu. Jadi itu gunanya networking atau pembagian jaringan seperti ini. Selanjutnya kita langsung ke simulasi aja kayaknya untuk mempermudah. Jadi untuk memping sama kayak cara yang kemarin, tinggal kita buka aja salah satu PC-nya. Nggak bisa. Tinggal kita ping aja. Ini dari 1.1.3 saya pengen ngeping ke 1.1.2. Jadi tinggal 1.1.2. Kemarin tidak ada, saya singgung sedikit. Coba kita buka simulasinya aja langsung. Ini kalau kita enter, untuk pertama kali ini ada request baru tipenya yaitu ARP, itu Address Resolution Protocol. Ini gunanya karena dia pertama kali ngeping, si PC yang 1.3 ini mencari tahu siapakah pemilik IP 1.2. Dan ingat ya, ada level 1, level 2. Level 1 itu berarti fisiknya. Kalau level 2 itu MAC address-nya. Switch itu hardware atau alat level 2 alias MAC address. Sebagai pengingat saja. Jadi si 1.3 ini ngirim request up dulu ke semua jaringan. Ini kalau kita next, dia ngirim ke switch. Lalu kalau kita next lagi, dia ngirim ke semua alat atau ke semua network. Lalu di sini ada tanda silang soalnya 1.4 itu bukan aku katanya.
dan 1.2 ini yang mengokekan. Oh, itu saya katanya. Ini kalau kita buka paketnya kelihatan. Ini 1.2, oh itu aku katanya. Lalu dia bakal ngebalikin requestnya ke si 1.3. Setelah itu baru si 1.3 ngirim pingnya. Seperti kemarin. Kalau kita real time kan. Hasilnya adalah seperti ini. Itu untuk request pertama kali. Nah, gimana kalau kita pengen ke sebelah alias ke 20, network 20. Ini saya tambahin satu buah router dan sudah saya connect. Ini masih merah soalnya belum disetting. Kita pengen ngeliat aja. Nah, untuk penggunaan router itu kita butuh satu IP. Bukan satu IP sih, satu konfigurasi. Itu namanya gateway. Jadi misalnya IP-nya yang network yang kita tuju itu network di luar, alias network selain ini yang di dalam sini, dia bakal mencari ke gateway namanya. Jadi gateway itu fungsinya adalah sebuah jembatan kayak pengarah mungkin. Pengarah ke network selanjutnya. Gateway ini sebaiknya diisi oleh satu alias yang nomor urut pertama, walaupun nggak harus sebenarnya. Ini misalnya kita kasih gateway ini. Di setiap komputer itu kita pasang gateway-nya. Jadi gateway itu misalnya sebuah yang kita ping itu bukan berada di jaringan kita atau bukan berada di network kita, maka si pingnya itu bakal nyari ke gateway-nya. Cobanya kita jalankan lagi. Lalu kalau kita ping lagi sih 20. Tadi karena nggak ada gateway, si switch dan komputernya juga bingung, jadi dia ngirim ke semua langsung secara berulang-ulang. Tapi kalau ada gateway, ini ada request up lagi. Coba kita next saja, jadi nanti kelihatan request up ke switch. Ini kalau kita buka sama kayak tadi, cuma di sini destinasinya ini kelupaan. Ini yang FFFFFFF ini artinya broadcast network. Ini request up menggunakan ini MAC address ini request request broadcast request. Di sini destinasinya sudah berubah itu ke gateway masing-masing atau yang kita setting tadi yaitu 10.1.1.1. Lalu kalau kita lanjut, dia bakal ke sini, ya jelas salah. Soalnya ini bukan 10.1, ini bukan 10.1 juga. Lalu dia bingung lagi alias request timeout lagi soalnya si 1.1-nya belum kita setting. Ini kalau real time dia bakal RTO lagi alias request timeout. Itulah gunanya si router. Jadi kita setting routernya itu IP-nya 10.1.1. Untuk setting router di sini nggak saya jelasin dulu, cuma sekilas aja. Untuk lebih yang dalamnya nanti itu ada di tutorial-tutorial berikutnya. .1.0. Oke, dia pun sudah hijau. Lalu kita coba ping lagi. Lalu kita coba lagi. Kita ngeping ke sebelahnya. Ini simulasi. Sama kayak tadi. Kita ping ke 20.112. Lalu kita lihat hasilnya. Ini sudah
up-nya kenapa nggak ada, alias si ARP nggak ada, soalnya tadi sudah di belakang layar, soalnya sudah. Jadi sebenarnya sebelum masuk ke router dia ngirim pesan up dulu, alias broadcast dulu ke semua siapa sih 10 111 itu, sama kayak yang pertama tadi. Cuma ini karena tadi sudah dilakuin nggak sengaja, jadi dia langsung masuk ke router. Lalu router itu menyalurkan lagi ke switch, dan si switch ini tadi seharusnya ngirim up juga, alias broadcast juga, soalnya dia nggak tahu siapa 20112. Cuma karena ini sudah tahu, jadi pesannya langsung. Dan pesan pun kembali ke si pengirim. Itulah fungsinya sebuah router. Ini kalau real time, kalau kita lihat hasilnya kayak gini. Jadi router itu fungsinya penghubung antar dua network. Dia bermain di level 3 alias di IP. Jadi sebuah router itu adalah sebuah device level 3. Kalau level 1 itu fisiknya, kalau level 2 itu MAC address, sementara kalau si router itu merupakan L3 device alias level 3 device. Kalau switch tadi level 2, kalau fisika sendiri itu level 1. Mungkin sampai sini aja tentang router. Ini cuma intro aja, pengenalan apa sih router itu, gimana fungsinya, apa gunanya. Untuk yang lebih dalam itu nanti ada. Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di komen, dan sampai jumpa.